Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah masih menghidupkan kita, memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita. Salawat dan salam semoga akan senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai pembacaan kitab Risalah Al-Ghausiyah, yuk kita sama-sama tabarrukan dulu kepada Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah, bisyafaat Nabi Muhammad, biidnillah waridallah. Bil barakah wal karamah Abdul Qadir waliullah, bisyafaat Nabi Muhammad, biidnillah waridallah. Irda'illah ta'ala binatillah ta'ala la bahri syafa'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal a'immatil mujtahidin min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua susan ila sultan al-awliya Allah al-arifan kun berabbana syanda syamdul qadir al-jailani wa subhanahu ta'ala syakan rasul sallallahu alaihi wasallam bustami wa jidnus Muhammad bin Muhammad Ghazali wa susan ila syahata ila syakan dari asri junad al-baghdad istirah kita syahata wa susan ila wa salasari wa salmatur wa susan ila al-mamul anabi al-mamul malik al-mamul syafi al-mamul amadal hammal wa susan ila Jamil awliya masyarakat al-awdil magharib barabari wa susan ila asra jamanat tis'ah wa susan ila asra jamil awliya wal ulama wa suhada wa salim fi nusantara bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin وخصوصا إلى أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمنا وأساتذتنا وخصوصا إلى روح صندوق وخصوصا إلى روحك كالوان وخصوصا كذل القرنين وخصوصا إلى كمثل الكانس وخصوصا إلى روحك حسن وخصوصا إلى روحك جنگ perwito dan surah di وخصوصا إلى أهل صلاة القدر نقصبندي ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انصر عليه رحمة ورضوانا وأمتنا بأسراره في كل وقت ومكان. Baik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sa'altu ya Rabbi min ayyi syai'in khalaqtal malaika. Qala li ya ghausul a'dham khalaqtul malaikati min nuril insan wa khalaqtul insana min nuri. Summa sa'altu ya Rabbi, lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, min ayyi syai'in khalaqtul insan, daripada apa engkau ciptakan malaikat. Kita akan membahas tentang asal usul malaikat, atau tentunya nanti juga kesemuanya, asal usul alam semesta. Kenapa? Seperti yang sering saya bilang, bahwasanya kesempurnaan makrifat itu yaitu adalah apabila kita mengenal kepada diri, mengenal asal usulnya diri, kemudian mengenal atau mematikan diri. Baik, lanjut. Qala li ya ghausul a'dam, berkata kepadaku, wahai penolong yang agung, khalaqtul malaikata, diciptakan malaikat min nuril insani, daripada cahaya manusia, wa khalaqtul insani min nuri, dan aku ciptakan manusia itu daripada nurku. Nah, ini mungkin sekilas, benarkah bahwasanya manusia itu adalah diciptakan daripada nur zatnya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan benarkah bahwasanya cahaya atau malaikat itu diciptakan daripada cahaya manusia? Ini mungkin agak jarang kita dengar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, ya, penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwasanya diciptakannya malaikat itu daripada cahaya manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah katakan diciptakan malaikat itu adalah daripada nur. Diciptakan Adam daripada tanah dan diciptakan setan itu daripada api. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin kita tidak pernah bertanya, setelah kita mendapatkan kabar bahwasanya diciptakan para malaikat itu adalah daripada nur, tapi kita tidak bertanya, karena kita ikut-ikutan saja selama ini kan. Sama seperti anak-anak madrasah, malaikat diciptakan dari apa? Jawab semua, daripada cahaya. Takutnya balik anak itu tanya, dari cahaya apa Pak Guru? Dari cahaya apa Pak Ustadz? Bingung pula nanti kalau tak paham. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Lah di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya malaikat itu diciptakan daripada cahaya manusia. Padahal setahu kita bahwasanya orang pahamnya manusia itu adalah diciptakan belakangan dan para malaikat itu adalah duluan. Jauh jutaan tahun, hadirin wal hadirat. Jarak diciptakannya manusia dengan malaikat itu perbandingannya mungkin miliaran tahun. Ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu memahami tentang al-insan dulu. Saya masih ini insan nih. Dari mana asalnya insan? Dari mana asalnya manusia? Kalau yang dimaksud manusia itu adalah jasadnya, itu belum sempurna. Itu namanya dahirnya manusia. Manusia itu adalah ada sebelum jasadnya diutus ke muka bumi oleh Allah, atau sebelum jasadnya dinikahkan dengan ruhnya. Di sini kita bisa tahu bahwasanya ternyata ruh dan jasad itu adalah laki dan perempuan. Maka itu karakter manusia secara umum walaupun dia perempuan ada sifat kelaki-lakiannya, terutama bagi yang tomboy-tomboy lah. Atau sebaliknya, banyak sekali dan laki-laki, dan setiap laki-laki itu pasti ada karakter keperempuanan. Kewetoan kalau kata orang Jawa, iya kan? Laki-laki itu kalau sudah kadung lebah itu Masya Allah, kalau sudah kadung lemah laki-laki itu Masya Allah. Apalagi macam bencong itu, orang yang gagah perkasa sekalipun ada sifat kewanitaan. Ya, ada sifat kewanitaan. Kan banyak orang yang memang secara apa namanya jenis kelaminnya memang jelas-jelas laki-laki, kumis tebal, jenggot panjang, tapi orang kau ini mau macam perempuan gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang ada sifat kewanitaan pada diri manusia. Cuma ada yang dominan, ada yang menonjol, ada yang tidak, itu saja bedanya. Mana lakinya? Yaitu adalah ruh, dan ruh ini lebih tua daripada jasad. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan main-main. Ketika ruh ini disatukan dengan jasad ini ada perjanjiannya. Dia melalui akad pernikahan antara ruh dengan jasad ini. Kalau roh itu tidak sanggup untuk masuk ke dalam jasad kita ini, dulu sudah mati kita. Maka itu ada bayi yang baru lahir mati, tak sanggup dia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita sudah musyahadah, dulunya kita sudah musyahadah, di alam nur kita sudah musyahadah. Ya. Kemudian berikutnya, setelah turunan daripada alam ahadiyah, turun ke alam wahdah, turun ke alam wahidiyah, sampai kepada yang ketujuh, yaitu adalah alam insanul kamil, manusia yang sempurna yang sudah bertubuh seperti ini. Maka itu manusia lupa. Makanya sekarang diingatkan kembali agar bisa kita tahu jalan kembali. Kalau tak tahu jalan kembali, kemana kita nak kembali? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pernikahannya, ada yang menikahkan. Kalau berbicara tentang pernikahan pasti berbicara tentang wali, kemudian pasti berbicara tentang saksi, pasti berbicara dengan apa namanya, dengan mahar. Siapa yang menikahkan? Yaitu adalah syahadat. Paham? Maka itu dia penuh dengan kesaksian. Kemudian siapa saksinya? Malaikatul muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu yang menjadi saksi terhadap pernikahan antara jasad manusia ketika mau disatukan beserta jasadnya. Kan Allah katakan, wa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi. Lah ini cerita ini Pak bukan semata-mata, itu kan global. Allah itu mengatakan bahwasanya apabila telah sempurna kejadiannya, wa nafakhtu min ruhi, maka aku tiupkan rohnya, ruhku.
Ini melalui pernikahan para bapak dan bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada nikah itu, walaupun kita nikah biasa itu ada nikah batin, Pak. Tapi ini banyak disalahgunakan oleh seorang, kemudian nikah dia berdua di situ, ya. Ijab kabul dia di situ, itu yang tersesat. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmu yang sebenarnya. Dia cuma mendengarkan bahwasanya pernah mendengar mungkin dia bahwasanya ada nikah batin itu, akan tetapi dia tidak bertanggung jawab. Akhirnya dia tanpa tahu yang sesungguhnya, kemudian dia praktekkan, hancur syariat, Pak. Padahal sama sekali syariat, tarekat, hakikat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana jasad kita beserta hati kita, beserta ruh kita, beserta sir pada diri kita, itu tidak bisa dipisahkan. Maka itu disebut manusia itu adalah insan kamil. Yang sekarang ini adalah insanul kamil, manusia yang sempurna. Artinya sempurna kamil di sini yang dimaksud adalah sempurna kejadiannya dari la ta'yin, ya, kemudian ta'yin awal, ta'yin akhir atau ta'yin sani, ya, ke alam nasud, ke alam jabarut, ke alam malakut, kemudian sampai ke hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali, ada namanya pernikahan antara ruh dan jasad. Oke, ini mohon maaf, ya, mohon maaf, mungkin ini sebetulnya hukum-hukum yang agak rahasia, tapi nggak apa-apa dibuka. Cuma saya tetap mewanti-wanti, kalau ada sesuatu hukum hakikat dan ma'rifat itu yang bertentangan dengan syariat, itu sudah sesat, Bapak dan Ibu sekalian. Paham? Maka itu orang yang hakikat, ya, orang yang ma'rifat itu kalau sudah bertentangan dengan syariat, maka itu sudah tersesat, nyata. Hadirin, kecuali kalau terjadi majdub. Kalau orang majdub itu tak bisa dia apa, dia sudah warikulan ada, dia sudah keluar daripada kebiasaan, nggak kena hukum karena dia adalah orang yang gila. Ada yang dimaafkan, itu kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rufi al kalamu salasatun. Jadi 3 perkara yang diangkat pena, kata Rasulullah. Ya, artinya tidak dicatat, dia tidak berdosa. Paham? 3 orang, 3 macam orang. Yang pertama siapa? Yang pertama, wa anil gulami hatta yablugh. Yang pertama yaitu adalah seorang anak sampai dia dewasa. Jadi anak-anak kecil itu nggak kena dosa dia. Makanya ibu, bapak kalau nggak mau sholat, kalau nggak mau puasa, udah kembali aja ke anak-anak. Oke, kembali aja ke jadi anak-anak kalau nggak mau melaksanakan kewajiban. Tapi kalau sudah balik, nah, tanda-tanda balik dia terdengar syariat. Laki-laki dan perempuan sempurnanya umur 15 tahun. Kalau laki-laki itu sudah 9 tahun, itu sudah balik rata-rata, apalagi anak sekarang. Ya, perempuan haid. Ya, kalau laki-laki dan perempuan keluar mani, ya, itu tanda-tandanya itu tanda-tandanya balik dan lain-lain. Itu bagian fikih lah, itu bagian syariat. Tapi kita kena tahu juga, artinya setelah kita masuk ke dalam umur balik itu kita sudah mendapatkan kewajiban. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah orang yang tidur hatta yastauqid. Orang yang tidur sampai dia bangun daripada tidurnya. Jadi kalau orang tidur mau bunuh orang, dia pada saat tidur umpamanya ngayal-ngayal, dia nak mukul orang, tiba-tiba mati, dia enggak kena hukum, tak dosa dia. Apa yang diraba dia, apa yang dibuat dia, orang tidur enggak ada dosa dia. Ya, diangkat rufi al-kalam, tak kena dosa. Kemudian yaitu adalah wa anil majnuni hatta yaqila. Yang ketiga yaitu adalah orang yang gila, orang yang sendeng. Orang yang gila hatta yaqila, sampai dia berakal. Kalau sudah berakal kena hukum lagi. Jadi orang gila itu tak apa. Makanya kalau nggak mau hukum, ya, kalau nggak mau melaksanakan kewajiban, kalau nggak mau melaksanakan perintah agama, jadi orang gila aja.
Mau jadi orang gila? Ya, nenteng-nenteng itu lepas baju jalan-jalan. Ya. Cuman orang gila ini ada yang memang benar-benar gila secara syariat, kemudian ada yang gila itu karena gila kepada Allah, karena dia tidak ingat lagi, dia sudah asyik. Ya, abid dan asyik. Ada muqallid. Ini tingkatan orang-orang yang sudah tenggelam nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kaidah itu, ya asyikal Mustafa. Iya kan? Nah, itu orang yang sudah asyik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orangnya itu sudah ya majdub lah. Sudah lupa diri. Ingatnya hanya Allah, dari saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena biasanya ini orang-orang yang tidak mapan syariatnya sehingga dia terjadi gila. Tapi kalau orang mapan syariatnya biasa kok. Karenanya wali-wali yang tinggi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Hasan As-Sadili, Syekh Ta'ira As-Sakandari, Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Ghazali umpamanya. Mereka-mereka yang ahli bagian syariat itu dia tidak gila, akan tetapi justru mendapatkan makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tingkat kewalian itu Masya Allah, tingkat kewalian itu kalau orang-orang yang gila tadi itu dia wali. Ya coba kalau macam kita itu untunglah jadi wali, jadilah ya. Cuman keluarganya terbengkalai, tak tahan. Ya kalau bisa nih ya, kalau bisa jadi wali itu ya sugih maunya. Ya kalau bisa ini juga harapan. Tapi orang jadi wali itu mana punya harapan dia? Harapannya hanya kepada Allah, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang jadi wali itu artinya kalau berbicara diri kita kemanusiaan, bapak dan ibu, ya maunya itu ya kalau jadi wali istrinya banyak, rumahnya bertingkat, mobilnya banyak, pembantu 5 jadi wali. Semua orang mau macam itu. Itu orang setengah itu nggak mau ngatur Tuhan itu. Kalau orang mau jadi wali, orang maunya Tuhan yang diatur, dia mau kaya, bini banyak, rumah bertingkat. Ya, Masya Allah. Ya walaupun wali majnun seperti itu dia sudah gila, orang yang sudah gila itu sudah dimaafkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau bapak dan ibu sekalian enggak mau melaksanakan kewajiban, ya sudah gila aja. Mending kalau gila jadi wali majnun ya monggo silahkan, bagus itu. Takutnya ini gila sekate-kate jalan sana jalan sini, itu yang apa? Yang payah. Bagus normal aja lah. Cuma tetap ada untungnya orang gila tuh. Orang gila itu tak kena hukum. Ya, mau nggak sholat dia, ya mau nggak puasa dia, ya pokoknya mau ngapain, namanya juga orang gila, sudah dimaafkan, sudah diangkat pena kata Allah Subhanahu. Cuma yang maafan itu adalah gila kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu. Makanya mapankan ilmu syariatnya, mapankan sehingga pada saatnya jadab nanti, maka kita tetap jadab, akan tetapi di tingkat sadar orang lain tetap ya bagaimana Rasulullah, bagaimana para wali-wali yang tinggi makamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kok jadi bahas ini kan? Baik, kembali ke topik pernikahan antara jasad dengan ruh. Ya, yang menikahkan itu adalah syahadat yang menjadi saksinya, yaitu adalah malaikat yang 4 pada diri kita. Dan itu adalah nur. Lagi-lagi kita akan membahas malaikat ini kan. Dia adalah nur, dia adalah nurul insan, dia adalah cahaya manusia, dia adalah cahaya manusia. Dan maharnya yaitu adalah solawat. Makanya salawat itu tidak bisa ditinggalkan dulu sekarang. Kenapa? Karena kenyataan daripada nur yang dimaksud nurul insan itu yaitu adalah kenyataan salawat. Kenyataan salawat siapa? Kenyataan Muhammad. Dia adalah nurnya zat. Ketemu kan? Ketemu. Bukan cahaya kita malaikat itu, tapi memang lahirnya terkadang muncul dari kita cahaya malaikat itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan demikian? Malaikat itu adalah cahaya-cahaya yang bagaimana? Cahaya kebenaran, cahaya yang putih, cahaya yang bening. Ya.
Maka itu ketika keluar rasa taat dalam diri kita, nah orang kan sering kan mengatakan kan bahwasanya ada orang nengok orang taat ke masjid, baik hatinya, penyabar, suka syukur, juga memberi dan Masya Allah, orang itu seperti malaikat. Iya kan? Orang itu seperti malaikat. Karena kenyataannya yaitu adalah sifat taat yang keluar pada diri manusia. Walaupun dia belum kenal, masih berada di dalam hakikat, akan tetapi di dalam hakikat itu dia sudah dia sudah betul-betul menjadi orang yang takwa, orang yang taat. Dia enggak pernah protes. Makanya sikapnya orang yang sudah masuk ke alam malakut, ya, masuk ke alam kemalaikatan, dia mah enggak pernah protes. Apapun yang terjadi enggak pernah protes. Ya gitu-gitu, manut pokoknya. Malaikat itu kan manut sifatnya. Ini mohon maaf, ini sensitif nih. Kalau tidak paham Bapak dan Ibu sekalian, kok ada lah Ustadz itu ngomong kayak gitu. Tapi kan sesungguhnya kenyataan kok pada diri kita kok. Baik asal usulnya maupun pada saat ini yang terpancar, dan itu senantiasa mengilhami kepada kita. Maka itu katakanlah malaikat Jibril sekarang. Makanya mesti tahu orang mengkaji hakikat makrifat itu, mesti tahu dia mana malaikat Jibril, mana malaikat Mikail, mana malaikat Israel, mana malaikat Israfil, mana Munkar, mana Nakir. Masa kita tak tahu? Katanya kita beriman. Mana bisa iman yakin itu kalau kita tak tahu kepada apa yang diimani, kalau kita tak tahu kepada apa yang diyakini, kita cuma mendengar kabarnya kiai ngomong seperti ini, ustadz ngomong seperti ini. Sebatas itukah keyakinan kita? Agama nenek moyang begitukah yang kita ikutin? Belum cukup saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal cuma kulit doang, tak ada isinya. Cuma dongeng akhirnya kemana-mana. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ketahui semuanya akaidul iman itu, kita nak betul-betul konsepnya itu ada di akaidul iman, akaid 50 itu. Ya. Mulai daripada wujud kita baka malafatul hawadis sikiamu binafsi wahdaniat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam kadiran muridan aliman nayan samian basiran mutakalliman. Sebaliknya adam hudus panak mumasalatul hawadis sikia jubi mawjudin urak kawin uzun karun mahlun mautun asawat. Itu harus dihafalkan. Tapi bukan cuma hafal jadi bewa jadinya. Ya, sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Siddiq amanat tabligh. Hidup bianat kitman balada, ini bukan dihafalkan. Bagaimana kenyataan ini? Saya mah dulu mah di pondok, di pesantren juga ya diajarinya cuma dalil-dalilnya begitu Pak. Ya namanya juga di pesantren kan. Insya Allah kita cuma ditampilkan dalil-dalilnya, kita boleh paham. Tapi pahamnya ngambang, cuma cerita doang kan. Ayat Al-Quran ditampilkan, hadis ditampilkan. Pahamlah. Kita bisa baca buku kalau begitu tuh. Ya. Akan tetapi ini kitab yang ada pada diri kita ini komplit pada diri manusia. Makanya suruh mengenal diri, komplit pada diri. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi penting. Baik, kembali kepada nurul insan, cahaya manusia. Karena malaikat itu diciptakan daripada cahaya. Dari cahaya siapa? Adalah cahaya manusia. Asal usulnya itu adalah daripada Nur Muhammad, itulah nurul insan. Paham? Syariatnya yang sering timbul kepada manusia yang sudah masuk ke alam malakut, yang sudah senantiasa taat dia dengan ketaatan yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah sifat-sifat taat, sifat-sifat tawadu, sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat yang manut, sehingga orang syariat mengertinya sering diucapkan orang itu seperti malaikat, karena memang itu adalah keluar daripada cahaya insan, yang cahaya insan itu memunculkan cahaya malaikat sehingga muncullah ketaatan padanya. Paham enggak? Mudah-mudahan paham ya, walaupun jelimet dirasa aja. Ilmu ini para bapak dan bunda sekalian yang penting dengar aja dulu. Nanti ada kalanya, walaupun sekarang ini belum masuk ya, kita seakan-akan kan baru di pikiran, baru paham di pikiran kan, tapi belum dia merasakan dan dia belum berjumpa dengan kenyataannya. Bahkan boleh jadi 5 tahun akan datang, 3 tahun, 1 tahun akan datang, dia Allah akan pahamkan. Allah akan buka tabir-tabir penghijab kita ya, yaitu tentunya dengan mujahadah. Silakan mujahadah, menjaga hati
ya menjaga 9 lubang itu bismillah, 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 bismillah. Kenyataannya bismillah. Kan tidak bertulis kan? Bismillahirrahmanirrahim, alif lam lam ha, syahadat itu semua tidak bertulis. Orang banyak bercerita tentang Lauhul Mahfud, orang banyak bercerita tentang Arsy, orang banyak bercerita tentang kursi, tapi cuma cerita kan. Dia belum pernah menyaksikan kan kenyataannya. Maka itu kalau nggak ada kaji hakikat dan makrifat, payah Pak, agama jadi dongeng. Ya, mohon maaf nih kalau orang kampung saya, nenek saya dulu di Kangean itu ada, mohon maaf nih tapi jorok. Ngeng tung ngeng palak raja kekek lenyeng gua. Masya Allah. Itu kenapa? Kenapa dongengnya begitu jadinya, bintol jadinya kan? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita macam itu. Ya. Bagaimana ada isi, kita kaji isinya agama. Sehingga agama enggak terkesan Bapak dan Ibu. Makanya kalau orang cuma mengkaji syariat, lalai semuanya. Kenapa? Dia tidak merasakan apa, karena dia tidak tahu apa yang dia cuma tahu dongengnya. Ya, katakan sholat ya sholat, apa hakikat puasa dia tidak merasakan, dia tidak berada di situ masalahnya. Orang cerita Lailatul Qadar, padahal Lailatul Qadar kok kita tuh senantiasa ketemu dengan Lailatul Qadar. Semua kenapa? Karena cerita dongeng aja semuanya. Dari dongeng ke dongeng, kawan satu, gurunya dongeng, santrinya dongeng, muridnya dongeng. Akhirnya agama dongeng. Pudar agama Pak. Maka itu kalau sekedar syariat Pak, semakin diceramahkan di mana-mana agama. Mohon maaf ini saya bukan apa ini, tapi nyata dan harusnya ya tidak begitu, tidak cukup sampai di situ. Semakin diceramahkan di mana-mana agama, semakin hancur agama nyatanya. Ya, tapi kalau tidak ada dakwah bagian syariat juga macam mana juga orang mengatakan. Artinya kita kalau kita melihat secara kolektif ya, peradaban manusia pada hari ini ya, padahal kalau dulu kan orang tertentu saja, Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in yang berdakwah, oi mantapnya agama. Dulu masa kita kecil aja di kampung ya, bagaimana enaknya orang beragama itu. Orang dulu itu nggak tahu halal haram, akan tetapi nggak elok, kalau sudah nggak elok mereka nggak lakukan. Coba hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang agama aja nggak tahu agama itu apa sih. Makanya bingung sebetulnya. Beragamanya bingung. Makanya goyah. Iman itu goyah. Ya. Padahal Allah suruh tanamkan yusabbitullahu liqaumis sabit. Suruh tancapkan, suruh tanamkan. Maka itu ada metode tarikat Pak yang suruh nanam itu. Ya. Cobalah tanya sama diri kita, kapan kita menancapkan apa itu? Menancapkan kalimat itu. Silahkan dijawab sendiri. Padahal kan Allah sudah tancapkan, suruh tanam dalam-dalam sampai ke 7 lapis bumi. Kalau sudah sampai ke 7 lapis bumi, Pak, betapa kokohnya apartemen-apartemen, hotel-hotel itu, dia sudah menancapkan, yaitu adalah cuma piling itu paling panjang, paling 30 meter. Kalau tancapan kalimat itu pada diri kita itu sampai menembus 7 lapis langit, 7 lapis bumi, sekuat apa kiranya coba? Padahal Allah sudah tancapkan itu kalimat itu yang menjulang ke atas langit, 7 lapis langit, dan menghujam ke 7 lapis bumi. Masya Allah, sekuat apa kiranya? Tapi kita jarang memperhatikan itu. Maka itu kita gersang, nggak pernah ditanami. Yang sudah ditanami Bapak dan Ibu sekalian, yang sudah ditanami kalimatnya, maknanya sudah dibaiat, sudah ada jalan tarikatnya, tolong dipelihara. Ada kalanya nanam itu senang, tapi merawatnya itu yang payah. Jangan macam orang kampung bertanam ya, berkebun, dia dibajak sawah, dia ditanam jagung, habis itu tak pergi lagi ke situ, habis ditanam tak tahu jadi apa, tak pernah dirawat, tak pernah disiram, tak pernah di apa tuh namanya, digemburin tanahnya tuh, di siang ke apa namanya, tak tahu juga, lupa lah ya. Kalau orang kami bilang itu sarbu
Ya, tanahnya biar gembur, biar gemuk, dia dibersihkan, kemudian dipupuk, akhirnya buahnya maksimal. Karena yang di hadapan itu maksimal. Kalau sudah berbuah, banyak orang yang tertarik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pohon itu seperti itu. Jangan habis ditanam ngonceng-ngonceng aja. Tarikatnya enggak dijalani, zikirnya enggak dijalani, kemudian salat daimnya enggak dijalani, latifah-latifahnya ya mati. Habislah. Cuma masih mending karena sudah pernah ditanami. Suatu saat dia ketemu seperti ini. Makanya saya yakin dan percaya orang yang ikut kajian ini adalah orang-orang setidaknya walaupun yang belum ditanami tapi dia mau ditanami. Kalau yang sudah ditanami, walaupun ada yang ngompet-ngompet ngajinya, tetap baik, gak apa-apa, ngompet aja, gak apa kemarin. Ya, ngompet-ngompet aja. Itu biasanya orang yang sudah punya guru, orang yang sudah pernah ditanami hatinya dengan kalimat itu, dengan mursyidnya. Ya, gak apa-apa ikut ngaji, jangan usah malu Pak. Ya, yang pakai masker, yang pakai cadar, gak apa-apa. Kalau mau bercadar aja, gak apa-apa. Yang gak nampak. Yang penting kan dapat, ya. Saya yakin dan percaya antum sudah punya guru, sudah pernah, tinggal ini referensi saja. Semakin saya untuk membantu, yaitu adalah untuk nyungkurin antum saja biar antum semakin tenggelam ke dalam lautan ma'rifat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya. Jadi ruh itu itu adalah lakinya, kemudian jasad ini adalah perempuannya. Itu ditawari oleh Allah nih. Maukah kamu menikah dengan jasad ini oleh malaikat Israel? Itu bukan main-main para bapak dan bunda sekalian. Jibril nggak bisa menyatukan antara roh dengan jasad itu. Mikail nggak bisa. Ya, malaikat Israel yang bisa, yang lain tak bisa. Makanya dia juga yang dia juga yang menyatukan, dia juga yang narik nanti. Israel tuh. Makanya baik-baiklah sama malaikat Israel. Ya. Saya tengok malaikat Israel ini sekarang bapak dan ibu sekalian. Milih-milih kalau nak cabut orang. Ini bergurau ya. Karena kemarin itu ada yang meninggal, dia orangnya sabar ya, tengok ya, jadi security perumahan di depan kami nih. Ya orangnya sabar. Ya, tengok ibadahnya tekun. Ya, itu yang dipilih sama malaikat Israel ini, dicabut duluan nyawanya. Masya Allah, saya kadang ya cara guraunya berpikir, Masya Allah, di mana-mana tuh orang meninggal orang-orang yang baik-baik. Kalau sudah orang yang baik-baik meninggal, tinggal orang jahat-jahat. Tak seimbang jadinya alamnya nanti. Kalau sudah tak seimbang alam semesta ini, amalan manusia itu adalah antara yang baik dengan yang buruk. Artinya yang soleh, ya, amalan yang baik itu dia tidak mampu mengimbangi karena besarnya kejahatan. Ya, kita ini kan tahu bapak dan ibu sekalian, kita ini hidup di muka bumi ini numpang sama orang soleh, numpang sama ulama. Andaikan kekuatan ulama itu adalah dia tidak bisa mewakili jutaan manusia, bahkan ribuan manusia, satu orang hancur Pak. Coba aja lah, kalau nggak percaya, testimoni kita dalam satu perumahan atau dalam satu kampung, lebih banyak mana orang yang taat dan orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngambil dalam satu kasus saja. Coba, hubungan anak kepada orang tua. Ya, hampir setiap rumah, mungkin orang berzina di kampung bapak dan ibu sekalian mungkin jarang. Ya, mungkin jarang. Tapi kalau anak berani kepada orang tua, standarnya di dalam Al-Quran, wa kullahuma uf fala takullahuma uf, jangan mengatakan uf. Makanya Abu Lais As-Samarkandi mengatakan bahwasanya seandainya ada kalimat yang lebih halus daripada uf, menjawab kepada orang tua, itu tetap durhaka kepada orang tua. Hampir seluruh rumah anak-anak kita itu semuanya durhaka. Coba, itu dalam satu kasus, belum kepada yang lain-lain. Maka itu karena kekuatan para ulama, kekuatan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengimbangi jutaan manusia, yang bisa mengimbangi ribuan manusia. Sadar nggak kalau kita numpang kepada mereka, kepada wali-walinya Allah? Subhanallah, merinding. Mari kita sama-sama istighosah dulu ya. Gak tahan tubuh saya nih. Ibadallah, sambungkan kepada para wali. Rijalallah agisuna li ajlillah
وكونوا أعوننا لله سنضع من فضل الله فيا أقطاب فيا أنجاب فيا سادات فيا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالى وانصروا لله سألناكم وللذل فرجوناكم وفي أمر كسدناكم فسدوا أسمكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إسارتي أستأتي بسارتي ويصفو waktuna lillah. Masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah rasa itu diberikan oleh Allah, Masya Allah, kalau kita tahu, Masya Allah, maka itu saya sering katakan bahwasanya ketika Allah memberikan rasa, ya, ketika Allah memberikan rasa itu kepada kita, atau rasanya para wali kepada kita, apalagi rasanya Nabi, tidak akan ada tubuh yang mampu. Kalau tubuh tingkatan kita ini geblak mati dari saking nikmatnya, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kemampuan. Makanya yang paling penting itu bukan isinya, akan tetapi siapkan wadah. Sebesar itu wadah kita, artinya apa? Wadah-wadah itu kemampuan mental kita siapkan, kemampuan amal itu kita siapkan, kemudian menjaga kita daripada maksiat, itulah wadah yang membesarkan kita. Kalau kita sudah bersih jiwa itu, maka cahaya akan masuk, dia tidak akan meluber. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah, hidayah akan masuk, ma'unah akan masuk, karunia akan masuk, rahmat akan masuk, tapi wadahnya kecil, sekalipun dia datang, dia akan tumpah ke tempat yang lain. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya bersihkan, besarkan jiwa. Kita secara ilmiah saja, secara syariat saja para bapak dan bunda, kalau orang berpikir kecil, maka dia menjadi orang yang kecil. Tapi orang ketika dia sudah mulai berpikir besar, dia akan menjadi orang yang besar. Awak hidup gak punya cita-cita, kadang ditanya cita-citamu mau jadi apa? Ini cara syariat ya, ini cara syariat ya. Saya nggak punya cita-cita, makanya saya sekolah dulu ngambang. Saya ini sendiri bapak dan ibu sekalian, ditanya dulu kamu jadi apa, jadi nggak punya target, nggak punya azam, makanya hidupnya ngambang. Cita-citanya mau jadi apa? Tapi kalau orang punya azam, ya kalau kenyataan makrifat kan azam namanya, kalau apa kan cita-cita kan. Masya Allah, kalau orang punya cita-cita, dia mengejar senantiasa untuk sampai ke garis-garis itu, untuk mewujudkan. Karena itu sudah terjadi sebetulnya, cuma tinggal proses kita. Makanya kalau kita berpikir besar, tengok para ulama, tengok para kiai, tengok para wali. Masya Allah, apalagi Rasulullah, para nabi, mereka menjadi pimpinan umat manusia. Kenapa? Karena pikir mereka itu adalah besar. Kita ini nggak mampu, kita ini nggak sanggup untuk berpikir besar kadang, Masya Allah. Tapi ya paling tidak kita ya berpikir bagaimana kita bermanfaat kepada orang lain, baik dalam urusan ekonomi, baik dalam urusan sosial, baik dalam urusan agama, baik dalam urusan ibadah, baik urusan apa saja, urusan ilmu, urusan apa, yang penting kita bermanfaat kepada orang lain. Itu sikapnya orang yang besar. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak ada prospek kita di dalam kehidupan, baik prospek kehidupan dunia maupun prospek apalagi kehidupan akhirat, makanya orang yang beriman itu terakhir kata Allah, wabil akhiratihum yuqinun, mereka yang percaya kepada hari akhir, itu orang yang beriman. Setelah Allah menjelaskan tentang alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa yu'tuna zakata wa aqimus salata wa atuz zakata, ya kan? Kemudian apa lagi? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terakhir, itu kan item-item orang-orang yang bertakwa ini begini nih, melaksanakan salat, menunaikan zakat. Jadi ini bisa dalam diri, bisa di luar diri. Kalau syariatnya di luar diri yang kita lakukan secara syariat lah, tapi hakikat sudah ada semuanya kok pada diri kita. Masya Allah. Mereka yang percaya kepada yang gaib, kan pertama kepada yang gaib. Kemarin sudah separuhnya di video yang dulu kita sudah membahas tentang bagaimana hakikatnya siapa yang guyubul guyub itu, yang gaibnya gaib itu, ya. Kemudian
siapa lagi? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata mimma razaqnahum yunfikun, membagikan sebagian rezekinya apa yang direzekikan kepadanya. Orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang yakin percaya kepada apa-apa yang diturunkan sebelum kamu. Siapa itu? Ya Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Nah itu ada pada diri kok. Kita nak cari kemana kenyataannya? Syariatnya silahkan baca, silahkan dipelajari untuk mengungkap yang di dalam. Jadi fungsinya yang di luar itu, yang syariat itu, yang kita baca itu untuk membuka pelan-pelan, karena yang di dalam ini sudah tertimbun dengan kotoran-kotoran, sudah tertimbun dengan lumpur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang rajin-rajin bersih-bersih, ya, yang rajin-rajin dia akan beruntung. Yang rajin memupuknya, dia akan beruntung dengan keberuntungan yang begitu besar, yang sampai tidak ternilai jumlahnya. Hadirin wal hadirat, wabil akhiratum yuqinin, mereka itu yang artinya orang yang percaya kepada hari akhir, orang yang punya target di hari kemudian. Sekarang, tahun depan, tahun akan datang, bahkan targetnya orang yang beriman itu kata Allah yaitu wabil akhiratum yuqinun, sampai ke hari akhir dia punya target kebenaran. Kembali kepada hakikat kebenaran. Yang tidak bisa kembali kepada hakikat kebenaran, paling tidak kembali kepada surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu targetnya orang yang beriman. Bukan kita melempem jadi orang yang beriman. Makanya orang Islam Masya Allah miskin di mana-mana. Selalu meminta, malu kita kadang Masya Allah, padahal tidak semestinya seperti itu. Artinya harus kaya, kalau bisa dunianya harus kaya, lebih kaya lagi akhiratnya. Ya, bukan suruh hubbud dunia. Orang, ya, hubbud dunia itu tidak ada orang miskin tapi hubbud dunia. Ketengoklah pemulung, dia jadi pemulung kerja bangunan sampai enggak salat, itu orang hubbud dunia. Udahlah miskin hati, ya miskin amal, miskin iman, miskin Islam, miskin harta lagi. Kaya dia pun. Itu hubbud dunia, Pak. Tapi orang yang mengejar kaya suruh iman li dunya, bahkan di dalam Al-Qur'an apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan Pak duniamu. Kok ada orang, artinya nggak butuh dunia itu tidak menaruh dunia di dalam hati. Ya, karena hati itu bukan rumahnya dunia, akan tetapi hati itu adalah baitullah. Jangan anjing yang ditaruhnya di dalam rumah itu bukan rumahnya. Bapak memanglah bapak tak melihara anjing, tapi babi, kuda semua ditaruh di situ. Macam mana bisa kenal kepada Allah? Macam mana bisa ma'rifat kepada Allah? Sementara benda-benda yang najis masih ada di situ. Rumah cantik-cantik, ya, rumah yang ditempati bertingkat-tingkat, Masya Allah, akan tetapi rumah yang sebenarnya dia isi dengan apa? Dia isi dengan kotoran-kotoran, dengan binatang-binatang buas. Alhamdulillah min dalik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati. Karenanya bangun dunia itu, bangun dengan Allah, jangan dengan dirimu. Kalau dengan dirimu kau tidak akan hancur, kau akan binasa. Kau tidak ada apa-apanya. Kau itu adalah la haula wala quwata illa billah. Kau adalah bayangan Allah. Ya Allah. Tidak ada cerita manusia itu, enggak ada. Yang ada itu cerita Allah. Iya. Begitu kembali kepada orang hubbud dunia itu. Ada orang kaya tapi dia orangnya itu bukan orang hubbud dunia. Ya. Kenapa? Karena tidak menaruh. Tengoklah Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman itu. Dari mana ini kau dapatkan semua ini? Kata sahabatnya, hada min fadli rabbi. Yang dia dilihat adalah yang memberi, bukan hartanya. Ada kaya. Kekayaan Qarun masih kalah dengan kekayaan Nabi Sulaiman. Jangankan kita. Ini Masya Allah, kita iba, Bapak dan Ibu sekalian, melihat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Kita kadang iba, sudahlah miskin dunia, dia juga Masya Allah, dia menjadi pencinta dunia. Kerja bangunan sampai enggak puasa, kerja bangunan sampai tidak sholat, kerja bangunan, Masya Allah. Ini orang yang hubbud dunia itu ya seperti itu, Bapak dan Bunda sekalian. Sementara ini kita kadang kan menganggap orang hubbud dunia itu, wah itu, orang itu, ya,
Kita Islam itu tidak melarang, silahkan jadi presiden. Ya, presiden yang benar dalam imannya. Ya, dulu negara ini dipimpin Rasulullah. Dulu negeri ini dipimpin namanya khalifah, yaitu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, serta yang lain-lain, raja-raja. Dulu semuanya, khalifah-khalifah itu mereka orang-orang yang beriman. Harusnya dipegang oleh orang Islam. Tapi benerin dulu imannya. Ketika Anda menjadi polisi yang beriman, polisi yang ahli ma'rifat. Ketika Anda jadi presiden yang ahli ma'rifat, tentram dunia ini. Ya. Ketika menjadi dewan, ketika menjadi DPR di tingkat manapun, engkau menjadi orang yang ahli ma'rifat, orang yang ahli Allah, tentram. Perhatikan iman dulu Bapak dan Ibu sekalian. Ini Masya Allah, orangnya nggak pernah salat, masih mencalonkan jadi dewan, masih mencalonkan jadi presiden, masih mencalonkan jadi ini, masih mencalonkan jadi menteri, masih mencalonkan. Ya Allahu Rabbi, mau bagaimana umat itu, mau bagaimana? Mau dibangun seperti apa? Kau bangun setinggi langit bangunan yang dunia ini, kau akan hancur, dibinasakan oleh Allah. Dikirim corona yang nggak nampak aja kau ketakutan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mau seperti apa hidup kita sebetulnya? Karenanya iman. Makanya sengaja kami ini membuka nih, walaupun tidak terlalu vulgar sekali, membuka ilmu-ilmu hakikat makrifat ini. Karena sudah banyak ditenggelamkan sama orang-orang terdahulu, sudah banyak ditenggelamkan. Kalau orang bertanya hakikat makrifat, dihalang-halangi nak bertanya. Hadirin wal hadirat, kalau tak bertanya di mana pula? Tengoklah Rasulullah itu, tengok Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah? Ketika ayat turun, maka kalau sahabat tak ngerti dia bertanya. Bahkan Rasulullah hebatnya, kalau ada sahabat yang tidak bertanya, umpamanya ayat turun kemudian dia tidak ada yang bertanya, justru Rasulullah yang bertanya. Kenapa Anda tidak bertanya? Karena khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anda tidak paham. Makanya di sini open Pak, cuma kalau barang-barang yang rahasia memang untuk pribadi, khususnya pribadi. Kita open kok, tidak akan menyembunyikan. Ya, seluruh itu sudah dituangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, amanat tabligh itu sudah sempurna, baik secara hakikat maupun secara ma'rifah. Tidak ada ilmu yang dirahasiakan itu. Mau kita menuduh Rasulullah pengecut, mau kita menuduh para wali itu pengecut, cuma pada orang-orang yang tertentu. Kata Allah kepada Nabi Musa, jangan kau kalungkan lukat di leher anjing, jangan kau kalungkan permata di leher anjing. Artinya kalau dia tidak sungguh-sungguh mencarinya, ya Bapak bertanya itu cuma di WA. Macam mana nengok kesungguhannya? Ini tak patut diceritakan, ini tak patut kepada dia. Ya, tanya di WA, Pak Ustadz, ini mohon maaf ya, mohon maaf, jangan tersinggung ya, tapi ini nyatanya begitu. Masya Allah, Pak Ustadz bagaimana saya langsung kepada intinya tuh. Istrinya kenal pun belum. Mohon maaf, saya bukan mau terkenal atau bukan mau apa. Ya, artinya para bapak dan bunda sekalian adalah basa-basi ini, kenalan dulu, jangan langsung pada intinya. Entah siapa dari mana mbahnya tak tahu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau barang penting itu dipentingkanlah. Ya. Jangan macam awak itu yang penting. Kita ini lantaran kasihan kepada umat. Kita kasihan mengambil bagian walaupun kita bukan ulama, ya membantu ulama. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan ini intan permata yang kita cerita, inilah yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah, maukah ku beritahu intan permata yang paling berharga dunia dan akhirat. Makanya ini tidak dihargai, tak ada minta uang, tak ada, dari saking berharganya. Hadirin wal hadirat. Makanya ini kalau barang yang berharga diberikan kepada orang yang kurang cukup akalnya, dia tidak punya keinginan, dibuang-buang Pak. Makanya ada yang dirahasiakan memang. Kalau dia tak tanya betul-betul, datang betul-betul, ditengok kesungguhan dia. Kalau memang dia sungguhan dia wajar nggak terima ini, baru dibagi. Paham? Anjing tuh kasih dikalungkan lukat, dikasungkan intan permata, ada maknanya sama anjing. Ini kalau ini kan firman Allah nih sama Nabi Isa kan, dulu kan. Kalau jatuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya kau jangan zalim kepada orang yang menginginkan, tapi kau jangan aniaya kepada orang yang tidak menginginkan. Artinya, kalau bapak dan ibu itu benar-benar mau dengan biji ilmu ini, nak sabar
nak jujur, nak ikhlas di dalam pencarian ini, jangan kamu dalim katanya. Ya, artinya jangan diumpat, dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Paham? Dan akan tetapi kamu jangan menganiaya kepada orang yang tidak mau. Ibu tidak mau nih dijejelkan, ternyata saya masukin kan, hanya sekedar bapak baca di WA ke saya, ya, kemudian tanya langsung kepada intinya, kemudian saya layani, itu berarti saya namanya aniaya, Pak. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu dipentingkan sampai Allah katakan bahwasanya ini ilmu hakikat makrifat ini atau hakikatul iman ini yaitu adalah ilmu yang sangat penting. Barang yang penting itu ya dipentingkan. Paham? Ini motivasi saja tapi cukup, Pak, untuk ini memotivasi jiwa kita nih kajian seperti ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada barakahnya, mengalir syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf nih, belum lagi kita menjelaskan kenyataan tentang Nurul Insan. Ya, Nurul Insan. Diingatkan besok, mudah-mudahan kita akan lanjutkan ini lagi materi ya tentang asal usul malaikat nih, asal usul alam semesta nih, karena kita harus mengerti tentang itu. Ya, untuk nancapkan keinginan yang betul-betul. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita di dalam lindungannya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Barakallah, karena jam kita sudah jam 11. Mohon maaf tadi keterlambatan saya karena memang ada acara yang tidak bisa sesudah ada orang meninggal yasinan, sehingga saya ada acara lagi tidak bisa diwakilkan sehingga saya undur sampai jam 10. Yang mau live ya terhadap guru kami Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, silahkan saja ya, jam 11 beliau mulai. Jam 11 ini mungkin Bapak bisa langsung live ke beliau. Beliau berada di Kerawang ya, di Kerawang, Bekasi, perbatasan Jakarta dengan Jawa Barat. Beliau di Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Maka itu yayasan yang saya buat atau pondok pesantren, yayasan yang saya buat itu namanya Nurul Alam Al-Baghdadi karena keberkahan guru saya juga. Jadi namanya aslinya Nurul Alam Al-Baghdadi, yaitu adalah untuk mengambil keberkahan daripada guru. Ya, guru-guru kami, banyak guru-guru kami itu. Cuma terakhir kepada beliau untuk penyempurnaan ilmu ma'rifat kepada beliau. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita disambungkan rohani kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu kalau belum sampai tembus ma'rifatnya paling tidak kun ma'allah, bersamalah dengan Allah. Wa illam takun ma'aman ma'allah. Kalau tidak bisa, wa illam takun ma'allah, kalau tidak bisa, ya sambungkan saja kepada orang yang nyambung kepada Allah. Itu alternatif. Makanya ada manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu gunanya yaitu adalah kalaupun kita belum nyampai kepada hakikat ma'rifat, maka kita akan nyambung kepada orang yang nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Masuk ke dalam rombongannya. Sambungkan saja. Makanya dalam tarekat ada istilah rabitah. Ya, karena itu nyambung. Ya, nyambung kepada orang yang nyambung bersama orang yang bersama Allah. Kalau kita bisa belum betul-betul intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.